indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam acara Suara Gembala GBS Kali Asing. Kali ini sama-sama memuji dan menyembah Dia. Dibaca kita akan mendengarkan firman-Nya. Kemana aku akan pergi? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan, dan mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah, diam di ujung
selalu membawa kami itu lebih dekat lagi pada Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan dan dipujikan Tuhan dapat berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami buka pintu kami, hati kami lebar-lebar Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bicara melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan benar-benar keluar dari hati-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online bersama keluarga yang ada di rumah. Kami percaya Ibu Bapak beserta keluarga sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, yaitu baik penyembahan, pujian. Kami percaya setiap penyembahan pujian Ibu Bapak menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu undangan Tuhan Yesus, dan undangan ini ditujukan kepada ibu bapak yang ada di rumah saat ini. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca nas Alkitab ini. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Baik membaca maupun mendengar dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Puji Tuhan. Ya. Marilah kepadaku, ini undangan daripada Tuhan Yesus. Kalau penjabat negara mengundang, yaitu instansi manapun memberi undangan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Ya. Misalnya kita juga mempunyai hajatan atau pengantin atau ulang tahun mengundang, itu sangat terbatas. Tetapi pada pagi hari ini, yaitu undangan ini, Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya tidak terbatas. Karena di sini dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja mengundang siapa saja yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus juga memberi contoh. Tuhan Yesus juga pernah diundang waktu ada yaitu perkawinan di Kana. Tuhan Yesus dan murid-murid diundang ke sana untuk hadir. Dia menghadiri juga. Tetapi saat ini Yesus yang mengundang kita, marilah kepadaku. Datanglah sebagai yaitu apa adanya. Yaitu bagian pertama tadi, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Ya. Undangan pertama ditujukan kepada orang yang letih, lesu, yaitu letih, lesu menunjukkan sebuah kondisi orang yang mengalami banyak masalah, yaitu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah politik, masalah sosial, dan masalah fisik dengan tanpa pengharapan pun. Contoh di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 diceritakan demikian. Yaitu ceritanya tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Secara fisik ia sakit lumpuh. Secara fisikis ia letih, lesu. Sebab dari hari ke hari ia hanya melihat goncangan air. Kolam menyembuhkan orang lain, bukan menyembuhkan dirinya sendiri. Orang yang letih lesu dari waktu ke waktu, semakin banyak pasangan hidup yang berat, masalah hidup yang kompleks, sesama yang kurang peduli satu sama lain, menjadikan hidup ini melelahkan. Kita buka di dalam Injil Yohanes tadi.
yaitu pasal yang kelima. Kita ingat Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang keenam, dikatakan demikian firman Allah. Yohanes pasal 5 ayat yang keenam. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Ini satu bukti orang yang letih lesu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia mengharapkan, yaitu waktu di sebelah kolam Bethesda itu, mengharapkan goncangan air itu supaya dia bisa ke sana, tapi tidak seorang pun bisa menolong. Tapi mereka-mereka yang sakit datang ke situ, dengan goncangan itu mereka sembuh. Tapi untungnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepada, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada waktu itu akhirnya orang itu sembuh, karena orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di samping letih lesu, yaitu yang kedua, berbeban berat. Ya. Yang kedua yaitu berbeban berat. Berbeban berat menunjukkan kepada orang-orang yang dengan tekun, yaitu mentaati aturan agama, tetapi agama tidak memberikan kelegaan. Kemudian oleh orang-orang Farisi ditambah dengan hukum, adat atau tradisi dan aturan-aturan. Tetapi tetap saja agama tidak memberi kelegaan. Bahkan sebaliknya menjadikan manusia semakin beban berat. Contoh di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Coba kita baca Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Allah bunyinya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Puji Tuhan. Ini salah satu contoh orang yang mempunyai beban berat. Ya, dia itu orang yang kaya, dia sudah mengikuti aturan-aturan agama yang ada di situ. Tapi Tuhan Yesus minta yang satu ini, jualah hartamu semua, bagikan kepada fakir miskin. Tapi akhirnya dia tidak menuruti dan dia mengundurkan. Di sini katakan,
diceritakan tentang seorang anak muda yang kaya raya dan taat beragama, tetapi ia memiliki beban berat yang tidak bisa diselesaikan melalui yaitu kekayaannya dan agama mereka, sehingga mereka datang kepada Yesus. Sayangnya mereka lebih menyintai hartanya daripada Yesus. Karena itu ia mundur. Bagi siapapun yang berbeban berat dan dengan serius ingin mendapatkan kelegaan, datanglah kepada Yesus. Ya, jangan seperti anak muda yang kaya ini. Dia tidak mau menjual hartanya, tidak membagikan kepada fakir miskin. Dia lebih berat hartanya daripada mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saudara beban berat, datanglah kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara saya. Karena satu ayat firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan sanggup menolongnya. Dari segala kekhawatiran, persoalan apapun, serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dengan iman, dengan percaya, nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Secara manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Jadi kalau saudara punya rasa beban berat apapun, serahkan kepada Tuhan. Jangan dibawa pulang kembali. Puji Tuhan. Sekarang bagian yang selanjutnya, bagian yang ketiga, yaitu memberi kelegaan. Kalau bagian pertama tadi, kita datang kepada Tuhan dengan letih dan lesu. Bagian yang kedua, yaitu kita datang kepada Tuhan, yaitu membawa beban yang berat. Dan bagian yang ketiga ini, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Ya, kelegaan yaitu kemampuan khusus diberikan oleh Tuhan sehingga kita mampu menanggung, menerima, menyelesaikan dan tidak letih lesu dan berbeban lagi. Janji Yesus kepada seseorang yang mau datang kepadanya adalah dia akan memberi kelegaan. Kelegaan karena iman, yaitu iman. Kelegaan karena firman Tuhan. Kelegaan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Allah bunyinya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Undangan untuk datang kepada Yesus sekarang ini masih terbuka. Iya, datanglah kepadanya, datanglah sebagaimana adanya. Kekuatan manusia dalam menanggung, yaitu letih lesu dan beban berat, ada batasnya. Karena itu datanglah, dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat untuk ibu bapak yang di rumah. Undangan Tuhan Yesus yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada ibu bapak. Imani yang letih lesu datang kepada Tuhan, yang beban berat datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan dan memberikan kelegaan untuk ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, renungan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat untuk ibu bapak pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah bersekutu melalui firman Allah. Firman Allah mengingatkan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus telah mengundang kami, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Dalam firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Hambanya boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya.
memberkati ibu bapak yang ada di rumah tangganya rukun, damai, sejahtera, bahagia. Memberkati ibu bapak usaha pekerjaan Tuhan campur tangan jadikan berhasil. Memberkati anak-anak yang sekolah, yang studi, yang kuliah, Tuhan tambahkan nikmat akal budi, kepintaran dari surga. Terima kasih. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia, kepala negara dan wakilnya, dan seluruh penjabat tertinggi sampai terendah kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, diberkati Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Hanya Engkau Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.